Good job my bro. Selamat datang di Asper Music Management, tentunya di YouTube channel yang benar-benar musik membahas tentang apapun yang terjadi di Pulau West sampai Pulau Papua yang terangkum dalam masak musik. Yuk kita buka dulu dengan main gitar. What? Ini masak asik, tayangan yang asik, joknya menggelitik, tak ada yang berkidik. Udah? Gak usah banyak-banyak kalau buat Aji. Gue males pikir banyak-banyak. Oke, please welcome King Hao. Gue matiin dulu gitarnya. Berat. Oke, King Hao. Itu nama sebutan yang harus kita mendapatkan penjelasan secara spesifik. King Hao, A.K. Rifki. Bro, gue mau minta penjelasan. King Hao adalah King Hao. Kenapa pakai King? Apakah gue sok-sok jadi raja gitu? Enggak. Sebetulnya filosofi ini kenapa gue pakai nama King tuh ada alasannya gitu ya. Jadi mungkin lu juga udah tahu lah. Ya gue survive dari udah 12 tahun gue nih survive dari kelenjar getah bening yang lumayan gila ya, ngabisin badan gue banget, dan gue belajar satu hal selama 12 tahun itu ya semua pertahanan diri, semua ya gue bisa survive sampai 12 tahun tuh karena memang keputusan diri gue. Jadi gue mengingatkan pakai nama King Hao itu, gue pengen atau gue harus menjadi raja untuk diri gue sendiri, buat ngelawan diri gue sendiri. Jadi sebagai motivasi untuk nguatin jiwa lu, agar tetap gua ya minimal apa ya? Minimal ya orang istri, keluarga apa ngedukung lah ya. Pasti. Cuman kekuatan paling lu percaya kekuatan diri lu sendiri itu. Karena gue lebih percaya lagi bahwa musuh terbesar itu ya diri kita sendiri. Nice. Gila men. Makanya gue harus bisa jadi raja dan gue harus bisa memerintahkan diri gue sendiri, bukan buat merintahin orang lain atau gue pengen berkuasa, enggak. Karena buat survive, bro. Lu mengindahkan warna hidup lo dengan king rajanya, ya raja diri lo sendiri. Diri gue sendiri. Padahal serangannya itu tahu dari rasa jenuh, sedih itu dari diri lo sendiri. Iya, rasa sakit ya, kalau bahasanya Rocky Balboa kan pas dia fight kan dipukulin. Coachnya cuma bilang no pain. Nah itu gue terapin ketika gue lagi harus kerja, atau gue lagi bikin lagu, atau gue lagi bikin film, nulis film dan sebagainya. Sakit. Orang di luar sana tuh nggak mau tahu. Taunya kerjaan lu beres kan. Nah, gue ya harus jadi raja untuk bisa ngalahin semua rasa sakit, rasa malas, rasa capek, itu. Hao-nya itu? Hao itu nama panjang gue. Haryo Wibowo. Makanya Rifki Hao kan kalau dulu kan. Orang taunya sebelum ada nama rap gue inilah. Orang taunya ya Rifki Hao gitu ya. Hao-nya itu Haryo Wibowo. Ketika lo menemukan King Hao, King _ Hao, lo menemukan itu setelah perjalanan 12 tahun itu, atau memang di pertengahan jalan ketika lo menemukan satu hal apa? Ada satu hal dong pasti yang membuat lo itu. 2014. Di luar penyakit ya? Ada gerakan. Justru karena penyakit murni. 2014 tuh gue sempat minta ke Tuhan, gue berdoa. Ya Tuhan, matiin gue aja lah, capek gue. Di saat lo putus asa? Nggak kuat nahan sakit. 2014 itu gue mulai kan sekitar 2011-2012. Itu 2014 tuh kan kepala yang dihajar sama tulang dari belakang itu sampai ke kaki. Nah itu gue nahan sakitnya ya bener-bener kayak orang sakau. Lo nggak bisa ngapa-ngapain? Hampir setengah tahun tuh gue cuma di tempat tidur. Astaga. Tapi nge-rap itu sebelum itu? Gue nge-rap SMP kelas 2. Astaga. SMP kelas 2. Gue pertama kenal dunia rap itu SMP kelas 2. Terinspirasi dari mantan abang ipar. Gila, gue belum nanya lo udah langsung terinspirasi dari mantan. Gue tahu lo pasti akan nanya. Dari mantan abang lo? Dari mantan abang ipar gue. Dari mantan abang ipar. Oh iya, tahu. Mantan abang ipar. Tahu. Paham dong ya konklusinya. Susah ya urutan keluarganya. Silsilahnya agak jelimet ini. Dia kenapa dia nge-rap? Enggak. Dia dulu punya band namanya Nyamuk Kebun. Aduh. Yang ngenalin gue ke musik. Dan bandnya dia itu spesialis bawain Rage Against the Machine. Gua pertama denger,
siapa nih yang nge-rap gitu kan. Ini nge-rap ya bang, gue bilang. Iya namanya Zack de la Rocha. Gue cari dong waktu SMP itu siapa sih Zack de la Rocha. Ternyata orang itu cerdas sekali. Ya, di dunia politik juga dia pemahamannya sangat tinggi. Dan gue suka juga sama dunia politik dari kecil. Dan nge-rapnya dia itu bener-bener untuk ya bersuara buat orang banyak. Menurut gue ya. Menurut gue, dan ya disitulah pertama kali gue belajar apa sih yang namanya rap tuh kayak gimana sih. Walaupun namanya SMP ya, gue belum tahu banyak filosofi hip hop dan lain sebagainya. Oke, kalau misalnya gue buat kata gini, rap Rifki How, rap yang lo usungkan, it's all about apa? Keresahan. Mulai dari dia dulu. Keresahan orang lain dan keresahan gue. Oke, dua ya. Iya. Ada yang di luar sama di dalam. Yoi. Solusi yang lo berikan. Gua kalau ngasih solusi kayaknya gua nggak sehebat itu, Mas. Nice. Gua nggak sehebat itu berarti nama King tuh bener-bener bukan yang sok jago nge-rap, bukan yang sok jago lo bikin lirik. Masih bego bahkan lo tadi barusan menjelaskan ketika lo membuat lirik pun gua nggak bisa memberikan solusi. Ada nggak salah satu contoh yang menurut lo keresahan orang luar dulu deh? Lagu apa? Keresahan yang benar-benar keresahan ya, mungkin dari lihat anak jalanan atau mungkin dari lo lagi jalan. UMKM Indonesia. Lo bikin lagu? Gua bikin lagu. Lo emang gila. UMKM Indonesia. Ya, habis semua politisi sekarang ngomongin UMKM katanya paling seksi. Nggak apa-apa ya nyangkut dikit. Nggak apa-apa. Kita bebas. Iya nggak apa-apa, bebas. Paling apa? Nggak dolar kuning. Kita bebas ya. Nah, bebas lah. Dolar kuning itu masih dapat cuan lo sebenarnya. Ya, walaupun kuning. Nah, banyak orang teriak-teriak UMKM cacis, tapi pas gue liat kok gerakannya seremonial aja gitu bro. Lo resah di situ? Gue resah. Lo gerak tuh? Gue bete, katanya cinta produk lokal, tapi produk luar masih dipajang-pajangin tuh di mana-mana. Boleh refnya dikit nggak? Apa? Ref, bagian dari rapnya itu. Ada yang main cepet ya sih. Para netizen banyak gaya pakai brand ala-ala, mau coba unjuk gigi di sosmed, nggak ada dana pada beli barang, gue ban ngakunya 100 juta, udah pasti ke gap, bukan mau taruh di mana, dukung produk lokal, gue pasti salut, bukan hanya pikiran soal perut, bangsa ini nggak boleh bertekuk lutut, jangan pada banyak gaya bicara, macam mulut lu kayak bau kentut. Gokil, judulnya apa bro? Gue sih cuma nulis judulnya Jaga Indonesia. Jaga Indonesia? Tapi intinya keresahan tentang UMKM yang UMKM yang produk lokal yang katanya diusung-usung sama government, sama pemerintah, tapi menurut gue yakin lu solusi lu udah pada bener. Lu berani Ki? Berani. Orang gua dengerin lagu itu ke beberapa pejabat yang gua kenal. Ini agak Oke, responnya kita nggak konsumasi. Nggak, ini justru bagus Ki. Bener. Itu responnya gimana? Belum gua publish banget, tapi gua masih kejar video klip karena di video klip itu juga gua pengen cerita lagi gitu loh. Jadi lirik punya cerita sendiri, video klip lebih tajamin punya lagi. Cerita sendiri dan itu video klip yang gue buat untuk menajamkan itu. Gila. Support dari teman-teman? Gede. Itu gue collab sama salah satu beatmaker asik Indonesia. Partner gue juga kalau buat bikin-bikin jingle buat company, buat apa gitu-gitu kan. Namanya YGI. Gue sebut nama lu. Nah, karena emang keren sih. Emang keren sih. Jadi dia coba mengkolab nuansa gamelan Bali. Terus ada sindennya, sama musik EDM yang biasa dia suka buat. Yes. Digabungnya nama trap, ya itu banyak. Wah kita banyak. Dia juga sama keresahannya, bang bikin liriknya soal lokal brand dong. Gue resah banget nih. Makanya ada kata-kata yang gue ulang tuh yang jadi ibaratnya racunnya lah kalau kata musik dangdut ya. Kok jadi dangdut? Kan nge-rap gitu. Itu ada 3 kunci kayak musik, fashion, street food. Tapi emang di rap itu cocok buat lo? Iya. Bukan di rock, bukan di heavy metal, bukan apa? Enggak, mungkin karena gue bego nggak bisa nyanyi kali. Jadi gue nge-rap aja. Gue belajar. Belajar, iya. Kan rada bego nada gue kayaknya. Tapi